bantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi. Perilaku hidup sehat adalah cara terbaik untuk cegah COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Satu RRI Semarang, kanal inspirasi. Pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami untuk mengajak Anda mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Dan untuk tema hari ini, peran kejaksaan dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Kota Semarang bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Untuk Anda, selamat mengikuti. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang. Ya, terima kasih pendengar. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang. Saatnya kita masuki dialog interaktif Jaksa Menyapa. Untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 24 September 2020. Saya Idopra yang akan bersama dengan Anda sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan pagi ini kita akan berbincang seputar peran kejaksaan dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Kota Semarang. Kita tahu pendengar, sejak akhir tahun 2019 Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan atau menyatakan coronavirus disease atau COVID-19 ini menjadi pandemi global, dan termasuk akhirnya Indonesia juga mengalami hal tersebut. Kurang lebih sekitar bulan awal Maret sudah banyak ditemukan kasus-kasus terkonfirmasi COVID-19. Tentu hal ini membuat pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan, mulai dari Perpu, kemudian Perpres, dan selanjutnya. Ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap seni-seni kehidupan bangsa, karena ini juga kemudian di breakdown sampai ke setiap daerah yang ada di Indonesia, termasuk tentu Kota Semarang juga dibarengi dengan berbagai macam kebijakan. Nah, kebijakan pemerintah dalam hal penanganan COVID-19 juga pemulihan ekonomi nasional ini tentu melibatkan berbagai institusi dan lembaga negara. Salah satunya tentu kejaksaan menjadi salah satu pilar yang ikut terlibat di dalam upaya-upaya tersebut. Itu yang akan kita perbincangkan pagi ini. Sudah bersama dengan kita 3 narasumber yang hadir dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Saya akan sapa sekaligus perkenalkan kepada Anda. Yang pertama sudah hadir di Studio Budaya RRI Semarang, Kasubsi Ipol Sosbud, beliau Bapak Hatma Aditya JSH. Pak Hatma, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Kabar baik Pak ya? Kabar baik. Oke, baik, terima kasih sebelumnya ini di tengah-tengah kesibukan tetap menyempatkan untuk hadir bersama tim ini Pak ya, memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait topik kita. Nah, Pak Hatma tidak sendiri, ada 2 narasumber yang juga bersama dengan kita dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Ada Pak Supinto Priyono, SH, beliau jaksa fungsional. Pak Supinto, selamat pagi. Oh, Pak Supinto ya. Selamat pagi Pak, salam sehat selalu. Sehat selalu. Ya, ini harus terus kita berikan semangat kepada masyarakat ya, Pak ya. Ini meskipun siaran yang di RRI Pro 1 ini tetap kita pakai masker ini dalam rangka untuk mendukung protokol kesehatan dari pemerintah. Karena dimanapun sekarang ini sudah wajib hukumnya begitu ya untuk menerapkan protokol kesehatan. Ya, salah satunya penggunaan masker. Nah, daripada nanti disuruh nyapu jalan itu. Sekarang nggak nyapu jalan lagi Pak. Sekarang bersihin banjir Kanal Barat, bayangin. Baik,
Kemudian satu lagi narasumber kita yang hadir, Pak Gita Santika RSA, beliau jaksa fungsional. Pak Gita, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Saya ini bisa membayangkan lahirnya Pak Gita ini mesti dibarengi dengan nyanyian indah ini. Bisa nyanyi, Pak ya? Ya boleh. Bisa, Oh, Pak. saya Kamar mandi tapi. Saya pagi ini nggak ada yang ngiringi. Kalau ada yang ngiringi pagi ini, saya ini nanti pas selingan Pak Gita nyanyi. Tapi yang pasti kita sudah siapkan satu topik yang cukup menarik. Bagi Anda pendengar nanti bisa bergabung bersama kami. Silahkan, beberapa fasilitas yang kami sediakan untuk Anda berinteraktif melalui telepon di 024 8316 686, SMS dan WhatsApp di 081 6666 886. Baik, mengawali perbincangan kita pagi ini, saya ke Pak Hatma dulu, Pak Kasubsi Kepulauan Sosbud, Pak ya. Pak, ini kan masyarakat tahunya itu kan jaksa itu ya pekerjaannya di proses persidangan dan seterusnya, penuntut dan seterusnya. Tetapi ini dalam program atau upaya-upaya penanggulangan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional ini belum ketemu ini posisi kejaksaan seperti apa ini, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi bisa sedikit saya jelaskan sebelum masuk pada topik. Posisi kejaksaan pada pandemi ini kita diberi perintah langsung dari Jaksa Agung. Sebelumnya kami jelaskan dulu ada fungsi pendampingan hukum, penerangan hukum, pendampingan hukum melalui litigasi maupun non litigasi. Jadi tidak semata-mata kita itu tugas kita hanya pada tugas penuntutan, penyidikan, dan eksekusi seperti itu. Jadi ada tupoksi kita lain yaitu pendampingan hukum. Yang ini non litigasi. Dalam hal ini pandemi, kita tahu sendiri pergerakan ekonomi karena adanya pandemi ini Ya. bisa kita katakan minus ya, Pak ya. Jadi anggaran untuk dipergunakan pada masyarakat. Oleh sebab itu kita harus perlu kawal. Di situ ada perintah dari Jaksa Agung untuk, karena melihat banyaknya pengangguran, PHK dan indikasi ekonomi dari UMKM maupun menengah maupun UMKM maupun yang Mikro level tertinggi juga terdampak. Akhirnya adanya kebijakan dari pemerintahan pusat seperti dari Presiden, yaitu memberikan bantuan kredit dari negara kepada ultra mikro maupun UMKM yang diberikan oleh negara. Terus adanya bantuan-bantuan yang akan disalurkan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, contohnya ini ya Pak ya, yang akan didistribusikan kepada masyarakat ya. Dan adanya penganggaran untuk pengadaan demi mendukung percepatan pemulihan pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu pimpinan kita di pusat memberikan kebijakan, karena kita juga ada tupoksi kita di situ, yaitu melakukan pengawasan terhadap pemberian kredit kepada masyarakat ultramikro ataupun UMKM agar tepat sasaran, seperti itu. Di sisi lain dengan pengawasan kepada penganggaran oleh dinas-dinas terkait supaya tidak salah sasaran seperti itu. Terus yang ketiga, hal ini bermanfaat untuk masyarakat supaya tercover apa yang menjadi hajat hidup orang banyak, yaitu ekonomi. Ini kan benar-benar terdampak sekali. Hal itu bisa dirasakan melalui pengawalan penggunaan anggaran yang sesuai. Kami juga ada fungsi di kejaksaan namanya Perdata dan Tata Usaha Negara. Nah, di situ pemerintah daerah atau pemerintah kota dapat menggandeng kami untuk melakukan pendampingan dengan SKK, surat kuasa khusus. Itu dimungkinkan sekali. Surat kuasa khusus sampai dulu, surat kuasa khusus itu artinya semacam permohonan begitu Pak? Ya, kita sebagai pengacara negara. Sebagai pengacara negara. Ya, kita sebagai pengacara negara memberikan pendampingan litigasi maupun non litigasi terhadap instansi
instansi negara. Ya, baik. Kalau kita ini dasar hukumnya seperti itu Pak ya, yang posisi kejaksaan dalam hal penanganan COVID maupun pemulihan ekonomi nasional. Nah, pada intinya di konkret kegiatan sehari-hari, ini kan artinya ada upaya-upaya yang langsung soal pengendalian penyebaran COVID ini, yang satunya penggunaan anggaran terkait banyaknya bantuan yang diluncurkan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi. Nah, kalau di upaya-upaya pencegahan atau pengendalian COVID sendiri seperti apa Pak? Kalau tadi kan lebih banyak ke, nanti akan kita perdalam lagi masalah pengawasan, pendampingan, terutama penggunaan anggaran Pak ya. Kalau di upaya-upaya masalah kesehatannya sendiri seperti apa Pak? Untuk masalah kesehatan dalam hal ini kita kan juga langsung bersumber pada Dinas Kesehatan Kota. Jadi hal-hal teknis strategis terkait dengan penanganan COVID-19 itu sebenarnya langsung dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota. Namun untuk skup terkecil sendiri untuk di internal kami ya, saya tidak bisa berbicara terlalu luas untuk ke masyarakat Kota Semarang karena itu sudah lingkupnya Dinas Kesehatan Kota. Kami hanya menyupport nantinya, kami akan hanya menyupport di belakang. Namun untuk skup internal sendiri kami sudah menerapkan protokoler kesehatan di kantor kami. Untuk saat ini kami juga baru mengadakan WFH untuk pegawai-pegawai kami supaya mengurangi ada dari surat dari Kementerian PAN dan RB ya, untuk zona-zona tertentu nanti ada persentase jumlah kehadiran pegawai di kantor kan seperti itu. Kami menerapkan itu diterapkan sampai sekarang Pak ya? Ya, persentasenya seperti itu untuk mencegah supaya biasanya tidak terjadi antara penularan dalam satu ruangan ke ruangan lain dan nggak tahu itu dari tempat dia di rumah tinggalnya atau dari kantor bawa ke rumahnya kan seperti itu. Mencegah itu kita terapkan protokol kesehatan dari kantor. Ya, itu untuk internal pegawai yang ada di kejaksaan. Nah, kemudian ini kan juga terkait namanya kejaksaan kan juga ada pelayanan masyarakat pada masyarakat, terutama layanan hukum ini Pak. Kemudian bagaimana juga selama masa pandemi ini dalam proses atau pemberian layanan kepada masyarakat, kejaksaan tetap menerapkan protokol kesehatan ini seperti apa Pak? Ya. Di masa pandemi ini, kejaksaan tetap melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Walaupun mungkin sekian persen saja ya yang aktif. Namun kami membatasi untuk pertemuan secara tatap muka. Tatap muka, oke. Ya. Pertama itu, kedua contohnya yaitu salah satunya tilang nih yang sering masyarakat kita langsung bersentuhan dengan masyarakat itu tilang ya. Orang ngambil tilang dan jumlahnya banyak itu Pak ya. Ya, waktu itu ketika Jumat itu orang pada nggak mau lewat ke depan kantor kejaksaan pasti kan itu rame antri kan begitu. Macet soalnya. Macet. Ya. Nah, selain karena ada masa pandemi dengan adanya kebijakan bahwa tilang itu nanti diantar, ditambah lagi adanya pandemi ini, jadi pelayanan tilang ketika masyarakat ditilang membawa bukti pelanggarannya, langsung bisa membayar ada nomor privat langsung bisa bayar di BRI. Ya. Nah, nantinya tilang itu akan diantar oleh kantor pos. Itu sudah mulai berlaku. Sudah berjalan dari awal pandemi sampai dengan saat ini. Untuk memecah adanya penumpukan konsentrasi masyarakat di satu titik kantor kami yang begitu. Ya, ini salah satu upaya untuk menghindari kerumunan itu Pak ya. Ya, menghindari kerumunan. Dan itu sudah berjalan sampai sekarang. Sudah berjalan sampai dengan saat ini. Untuk kasus-kasus hukum yang lain Pak, bagaimana penerapannya di kejaksaan? Untuk kasus-kasus hukum yang lain seperti penanganan perkara pidana umum, kami melaksanakan persidangan secara online karena ternyata beberapa kali ada beberapa tahanan yang ketika mau dipindah ke lapas Kedung Pane setelah dicek reaktif seperti itu. Jadi kita melaksanakan persidangan secara daring, yang mana itu posisi kita di kantor tidak langsung bertemu dengan para pihak di pengadilan. Itu untuk memutus mata rantai penyebaran. Ya. Baik.
masih soal ini nanti sebelum kita bicara soal masalah ekonomi. Saya ke jaksa fungsional ini yang mungkin menyambung masalah proses persidangan selama masa pandemi. Mungkin ke Pak Spinto ya. Iya. Baik. Pak, ini kan memang sudah dilaksanakan persidangan daring gitu Pak ya, yang membuat pihak-pihak terkait dalam persidangan itu tidak dalam satu ruangan. Jadi yang itu ya, kan bertemu dengan saksi, bertemu dengan mungkin tersangka, hakimnya sendiri dan sebagainya. Ini pengalaman selama ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak Ido. Di pengalaman kita ketika kita melakukan sidang secara online, posisi JPU berada di kantor kejaksaan, ya, di ruang khusus di lantai 2. Kemudian posisi saksi juga di kantor kejaksaan di samping ruang PTSP. Kemudian untuk hakim dan pengacara ada di kantor pengadilan. ya. Kemudian posisi terdakwa itu ada di LP ataupun di Polsek atau di Polres ataupun di LP wanita di Bulu. Ketika itu terdakwanya wanita. Permasalahan terjadi ketika kita melakukan sidang secara online yaitu sinyal Pak. Sinyal Pak itu. Padahal ini di kota padahal ya. Di kota. Karena begini. Dari pihak kejaksaan layaknya sudah siap. Pihak LP terdakwa sudah muncul. Ternyata di pihak pengadilan ada gangguan teknis seperti itu. Hal yang sama, ketika kita sudah siap, pengadilan siap, pihak LP juga kadang listriknya mati seperti itu. Itulah kendala-kendala Lebih banyak ke masalah-masalah teknis. Kendala teknis dan non teknis seperti itu. Kemudian keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, layarnya untuk online juga terbatas. Namun semua itu banyak sekali dilakukan improvisasi. Banyak sekali dilakukan solusi. Jadi karena ada permasalahan sinyal itu tidak semata-mata itu menghentikan perkara itu tidak jadi sidang itu enggak, tetap kita berlanjut Pak. Banyak sekali fasilitas yang kita pergunakan secara darurat karena ini sifatnya darurat kesehatan dan kita juga menangani masalah dengan secara darurat juga Pak. Ya, apapun yang terjadi tetap jalan. Tetap jalan. Contohnya seperti ini. Ketika salah satu pihak, katakanlah pihak LP ataupun pengadilan sinyalnya terputus atau listriknya mati, ya kita masih bisa fasilitas pakai HP gitu. Nah, di sana pakai ada aplikasi tertentu di situ ataupun pakai WA bisa secara online dihadapkan ke persidangan secara online juga lewat aplikasi di HP, WhatsApp dan sebagainya seperti itu. Tidak mengurangi rasa keadilan dalam masyarakat itu. Jadi untuk para pencari keadilan juga jangan khawatir dengan adanya sidang online ini, tetap kita maksimalkan sesuai dengan prosedur di dalam UHP. Artinya kondisi apapun tidak akan mengurangi kualitas persidangan Pak ya. Itu. Jangan sampai kemudian masyarakat gara-gara seperti ini nggak adil, gara-gara seperti ini. Contohnya kan yang viral kan, kalau secara online kan saksi nggak disumpah atau tidak sumpah, ada juru sumpahnya, hakim juga di secara online bisa sumpah juga Pak. Jadi prinsip-prinsip hukumnya tetap berjalan. Oke. Kalau Pak kita mungkin ada pengalaman menambahkan selama pandemi ini dalam proses secara daring seperti apa Pak? Kalau untuk kendala sih yang kita mau karena kita kan satu komputernya kita pakai juga sama, sinyalnya juga kita pakainya sama, jaringan juga pakai sama. Ketika satu ada masalah jaringan ya itu yang jadi hambatan ya. Jadi tadi betul permasalahannya masih sekitar masalah teknis itu tadi ya. Yang non teknis misalnya kehadiran saksi dan sebagainya walaupun tidak secara tatap muka selama ini juga bisa berjalan Pak ya. Bisa berjalan, tetap ada pengungkapan dan segala macam untuk jangan dibukamnya tetap tidak dilanggar. Ya. Tapi itu tadi balik lagi ketika sinyal atau jaringannya sedang error. Kalau posisi saksi selama proses persidangan daring ini posisi di mana? Di rumahnya saksi sendiri atau harus ada di misalnya di lapas atau di kejaksaan? Di kantor kejaksaan. Oh di kantor kejaksaan ya. Kami di kantor kejaksaan ada ruang khusus untuk saksi. Saksi ya. Jadi
ada ruang khusus Karena saya membayangkan begini, kalau saksi tidak difasilitasi, itu bisa saja saksi nanti tidak bisa hadir dalam persidangan dan sebagainya. Tapi memang harus ada difasilitasi dari kantor kejaksaan. Oke, baik. Baik, itu tadi kira-kira kita bicara soal upaya-upaya langsung di bidang kesehatannya, begitu ya, termasuk dalam operasional di kantor kejaksaan selama ini. Nah, kita beralih ke masalah ekonomi, karena bagaimanapun juga dengan kondisi ini masyarakat banyak terdampak perekonomiannya, sehingga pemerintah dengan berbagai program meluncurkan bantuan-bantuan. Tapi persoalannya, bantuan-bantuan semacam ini kan bukan tidak mungkin disalahgunakan, terjadi penyelewengan, tidak tepat sasaran dan sebagainya. Nah, ini saya kembali ke Pak Hatmain mungkin. Pak, kalau bicara soal tadi fungsi kejaksaan di dalam pemulihan ekonomi, kan ada pendampingan dan seterusnya. Di Kota Semarang sendiri, Pak, yang sekarang sedang menjadi fokus dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam konteks melakukan pendampingan maupun pengawasan terhadap berbagai macam program bantuan ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi khususnya di Kota Semarang terkait dengan bantuan-bantuan sosial yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pemerintah pusat, kami selalu melakukan koordinasi dan pemantauan agar bantuan-bantuan tersebut sesuai dengan apa yang sesuai dengan data apa yang diterima oleh pemerintah, sesuai. Jadi apa yang diterima oleh masyarakat itu dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jadi meminimalisir terjadinya kebocoran, kebocoran atau kesalahan data. Jadi bila mana ada potensi masalah yang akan muncul, kami sebelumnya jangan sampai masalah itu muncul dulu, kami memberikan masukan kepada pemerintah kota. Seperti itu. Kalau konkretnya sekarang ini dalam hal pemberian bantuan ini belum ke UKM maupun yang lain, Pak, ya, bantuan sosial yang langsung ke masyarakat. Ini konkret yang sekarang ini menjadi yang dikerjakan atau yang sedang didampingi atau data-data tadi, ini soal bantuan yang seperti apa ini, Pak, yang sekarang sedang dilaksanakan? Yang sebelumnya sudah pernah, untuk saat ini mungkin sedang dalam masa tahap koordinasi aja antara dinas-dinas terkait kepada kejaksaan dalam hal apa-apa saja yang berpotensi jangan sampai dilanggar seperti itu, apa saja yang boleh dan tidak boleh. Jadi supaya tidak terjadi di kemudian hari hal-hal yang berpotensi untuk menjadi tindakan pelanggaran. Sekarang sifatnya sedang terus koordinasi, sinkronisasi data dan seterusnya, Pak, ya. Baik, ini sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Kita beri kesempatan dulu. Ada Pak Andreas di Semarang. Selamat pagi, Pak Andreas. Selamat pagi. Ya. Saya Pak Training ya. Ya, silakan, Pak. Ya. Oh, saya dengar dari tadi itu jaksa dalam COVID bukan apa nanti jaksa dalam COVID dan pemulihan ekonomi ya. Ya, betul ya. Ya. Gini, saran saya gini. Memang COVID dan ekonomi kan satu hal ya. Bayangkan kalau salah satu keluarga karena COVID pasti ekonominya juga lemah, ininya gitu lah. Ya. Apalagi yang kena yang Tulang punggung. berpenghasilan. Saya sarankan gini aja Pak Jaksa, gimana kalau kasus-kasus itu berhenti dulu, misalkan ya berhenti dulu, karena dapatnya banyak banget, nanti ditempatkan ke pengadilan, nanti masuk penjara, malah kena COVID lagi, ekonominya remuk lagi gitu. Oke. Terus saya tanya juga ya, kalau yang kecil ya anak saya kemarin kan ketilang gitu. Terus prosesnya gimana ya di kejaksaan ya, katanya di kejaksaan prosesnya. Oke. Gitu ya. Masih Gitu, bilang ya, gitu. Pak, ya. Oke, baik. Itu saya tanya. Baik, terima kasih Pak Andreas. Ada dua hal yang disampaikan. Yang pertama, usul atau saran. Sebaiknya di masa pandemi ini
masalah-masalah hukum yang menyangkut melibatkan masyarakat, terutama masalah kelas bawah, kalau saya menangkap tadi, dipending dulu lah. Karena ekonomi sudah sulit, kemudian ada masyarakat tersangkut hukum, yang tersangkut kebetulan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Itu usulan sebaiknya ditunda dulu. Itu ditanggapi dulu aja Pak. Yang kedua nanti masalah SIM, masalah tilang ya. Nanti bisa di silakan. Nah, selama ini adakah kebijakan penundaan seperti yang disarankan oleh Pak Andreas tadi Pak? Jadi bisa saya tanggapi ya tadi dari penelpon atas nama Pak Andreas. Sebenarnya hukum itu kan korelasi untuk kontrol sosial, penegakan hukum itu. Ya. Jika penegakan hukum di tengah masyarakat itu berhasil, tengah masyarakat sosial itu berhasil, itu korelasinya akan berbanding lurus dengan ekonomi, kesejahteraan ya. Kesejahteraan. Nah di tengah pandemi ini, bila mana kita menunda hal yang terkait dengan pelanggaran hukum, akan terjadi mungkin lebih parah mungkin ya. Yang pertama pasti akan terjadi penumpukan kasus dan kestabilan hukum di tengah masyarakat ya, jadi kacau ya. Seperti itu. Namun Pak Andreas bisa kami tanggapi, kami juga ada namanya perintah dari Kejaksaan Agung namanya restoratif justice. Restoratif justice. Ya. Artinya apa ini Pak? Penegakan hukum yang memulihkan kembali seperti itu. Jadi bila mana ada korban dan pelaku, korbannya sudah memaafkan, ada tuh syarat-syaratnya, item-itemnya, tidak lebih masa hukumannya tidak lebih dari 5 tahun, ancamannya korban sudah memaafkan, dimediasi, selesai, kita tidak perlu sampai ke penuntutan seperti itu. Oh gitu ya. Ya, cuman prosesnya harus tetap dilewati. Berjalan seperti hal-hal tata caranya, syarat-syaratnya harus tetap dilewati. Ya. Tidak serta-merta ketika sudah ditangkap, sudah berdamai, selesai begitu saja. Ya. Namun ada beberapa syarat-syarat, poin-poin yang tetap harus dilewati supaya benar-benar terjadi restoratif. Seperti itu. Bukan tidak menggampangkan masalah begitu Pak ya. Tujuannya restoratif itu tercapai di tengah masyarakat. Ya. Seperti itu. Mungkin selanjutnya akan ditambahkan oleh Pak Ido. Ya, boleh. Pak Indo silakan. Oke, Pak Ido, saya menambahkan senior saya. Jadi betul sekali, tepat sekali ketika hukum ini dihentikan atau ditunda, malah jadi chaos nanti Pak. Katakanlah seperti kasus penimbunan masker. Kalau dibiarkan masyarakat tetap banyak pengusaha-pengusaha gelap yang menimbun masker. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab justru akan membabi buta penimbunan masker, penimbunan yang kemarin viral hand sanitizer, ada APD ditimbun-timbun itu nanti dijual dengan harga yang melonjak itu. Kalau dibiarkan justru malah semakin menjadi-jadi. Jadi presiden itu buruk satu kasus saja. Kasus lain misal contohnya jambret di tengah jalan, begal. Kalau dibiarin, waktu gagal nantilah pasien itu jambret punya keluarga. Itu korbannya bagaimana? Nasib keluarga dari si jambret itu. Mereka tuh dilukai, diambil hartanya. Tidak bisa Pak. Jadi benar yang dikatakan oleh senior saya Pak Osman tadi, pemulihan ekonomi itu harus sejalan dengan penegakan hukum ya. Tapi dengan sesuatu hubungannya dengan darurat kesehatan tadi, seperti ini tetap dilakukan secara online, kemudian dilakukan dengan protokol kesehatan yang seperti itu. Tapi untuk penegakan hukum juga sama sekali tidak berhenti ataupun ditunda, tetap berjalan terus itu Pak. Termasuk tadi ya restorasi justice tadi itu sebetulnya sebuah kebijakan, tetapi tidak melepaskan prinsip-prinsip hukum begitu ya. Contohnya begini Pak, untuk saya kasih contoh untuk restorasi justice ini memang baru Pak. Sebenarnya nama cuma digabungkan kemarin oleh pihak Kejaksaan Agung yang tadi disampaikan Pak Ahmad ya. Ada ancaman syarat-syarat tertentu khususnya semisal salah satunya itu ancaman hukumnya tidak lebih dari 5 tahun, kemudian para pihak sudah melakukan perdamaian, ada lagi kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari 2,5 juta di situ. Oh ya. Ada tambahan di situ. Jadi ketentuannya seperti itu ya. Itu pun juga nantinya juga berjalan waktu apakah bisa diteruskan atau tetap dilanjutkan atau tidak itu juga ada konten tertentu juga Pak. Dan yang punya otoritas untuk menentukan bahwa ini memilih jalur itu atau tidak itu kejaksaan atau penyidik atau siapa Pak? Kejaksaan Pak. Kejaksaan ya. Contohnya kasus pencurian ya Pak, gampangnya.
Perangkat 362. Ternyata semua unsur pencurian untuk mengambil, kemudian untuk bermaksud untuk memiliki melawan hukum, sebagian atau seluruhnya punya orang lain, seluruh unsurnya terpenuhi. Kemudian ternyata dari pihak kejaksaan sudah dinyatakan P21 rekam perkara itu, tapi dari penyidik diserahkan ke kejaksaan, jadi ranahnya kejaksaan, kewenangan di kejaksaan. Namun ketika kita lihat dari permasalahan, ternyata orangnya itu cuma kerugiannya 2 juta, katakan kurang dari 2,5 juta, 2 juta, ancaman hukumannya pelakunya tidak lebih dari 5 tahun. Iya. Ini kan kalau pencurian kan maksimal kan cuma 5 tahun. Nah, tidak lebih dari itu. Nah, kemudian antara pelaku sama korban, ternyata itu sudah ada perdamaian. Ada perdamaian, kemudian ada etikat baik untuk mencabut perkaranya. Itu menjadi pertimbangan khusus bagi pimpinan untuk tidak menerbitkan tadi, Pak. Jadi ini tetap domainnya kejaksaan, Pak, ya. Tidak bisa ada saat penyidikan, misalnya polisi menilai sendiri, udah nggak usah dilanjutkan, tidak ya. Kalau penyidikan itu namanya SP3, surat penghentian penyidikan. Kalau di kejaksaan ada lagi seperti itu. Baik, ini menarik. Nanti akan saya lanjutkan pertanyaan dari Pak Andreas tadi. Tadi kan masih ada satu lagi, yaitu kalau di penjara misalnya, ini kan proses berjalan penuntutan eksekusi ke penjara, itu kan nanti dikhawatirkan di penjara juga tidak aman untuk masalah penyebaran virus. Nanti selama ini seperti apa bisa dijawab nanti, kita break sebentar, Pak, ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, sekali lagi kami ingatkan Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 0248316686, SMS dan WhatsApp di 0816666886. Saya menyapa kembali setelah yang berikut ini.